Hai kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Walaupun kalian lagi di rumah aja, pasti kalian bersuka cita pagi hari ini karena kita mau memuji nama Tuhan. Oke, hari ini Cici nggak sendirian aja karena Cici ditemenin sama Cici Esi. Shalom semuanya, ada sukacitanya hari ini. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Mana sukacitanya? Sukacita. Oke, pagi hari ini Cici undang kalian semua boleh bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kecaplah dan lihatlah betapa baik
Oke, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita tutup matanya, lipat tangannya, sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kalau sekarang kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar bertanam tumbuh di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, udah lama nih kita nggak joy. Coba sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Cici mau minta ada sukacita, joy. Sukacita, joy. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang apa ya? Hari ini Cici mau cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kira-kira kenaikan Tuhan Yesus itu habis apa sih? Jadi Tuhan Yesus lahir. Terus Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus naik deh. Hebat gak Tuhan Yesus? Nah, sekarang Ci mau cerita, kenapa Tuhan Yesus bisa naik? Ketika dia mati, dia tuh bukan cuma bangkit, tapi sekarang Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kuburnya, dia masih ada di dunia ini selama 40 hari. Setelah 40 hari ini, Tuhan Yesus lama sekali ada di tempat ini, di dunia ini ya teman-teman ya. Jadi pas Tuhan Yesus ada 40 hari di sini, tugas Tuhan Yesus apa? Dia bilang, ketika aku naik, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Wah, semuanya bingung. Apa sih maksudnya Tuhan Yesus? Jadi maksudnya Tuhan Yesus ini, kan kalian sering kan dengar cerita tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini akan membaptis orang dengan air. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik, nanti Tuhan Yesus menjanjikan akan ada Roh Kudus yang turun. Nah, Roh Kudus yang turun ini kerjanya sebagai apa? Roh Kudus yang turun ini kerjanya akan membaptis kita dengan urapan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hati kita masing-masing, seperti hatinya Cici Elin, seperti hatinya kalian semua. Jadi bagaimana sih Ci? Kok bisa ada Roh Kudus? Iya, jadi Roh Kudus itu adalah satu hal yang dijanjikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, pada saat 40 hari itu Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya tidak ada yang boleh meninggalkan Yerusalem, karena mereka semua itu harus tetap berjaga-jaga,
harus berdoa, harus tetap bersiap-siap. Karena ketika Tuhan Yesus naik, kita itu tidak akan tahu kapan Tuhan Yesus akan kembali lagi. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, semua orang itu ngeliatin Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, kok udah gak ada gitu ya. Tapi tiba-tiba malaikat itu ada yang bilang, jangan khawatir, Tuhan Yesus naik itu adalah mempersiapkan tempat buat kita. Selain itu, Tuhan Yesus yang sama juga nanti akan turun kembali untuk menjemput kita semua. Siapa yang mau dijemput oleh Tuhan Yesus? Luar biasa ya. Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Ketika dia naik, dia tuh gak meninggalkan kita semua di sini. Tapi Tuhan Yesus itu memberikan kita satu kuasa untuk kita bisa menerima Roh Kudus tersebut. Nah, siapa yang mau untuk menerima Roh Kudus tersebut? Jadi contohnya seperti ini. Ketika siapa yang pernah ditinggal mama papanya, misalnya mama papanya tinggal lagi ke Bandung, lagi jalan-jalan nih, misalnya nih, tapi bukan pas corona ya, pas sebelum corona, mama papa kalian lagi jalan-jalan. Terus pasti kan kalian kan nggak mungkin ditinggalin tanpa makanan, tanpa uang jajan misalnya, pasti kan ada yang ditinggalin kan. Ini ya, kamu mau dikasih duit 10.000 supaya kamu bisa jajan cilok, supaya kamu bisa jajan siomay, dikasih duit kan sama mama papa kalian. Nah, Cici mau nanya, jadi Tuhan Yesus ini meninggalkan kita naik ke surga itu bukan untuk meninggalkan kita sepenuhnya sampai kita nggak bisa makan, sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan Yesus ini memberikan kita suatu Roh Kudus supaya kita bisa damai, supaya kita bisa tenang. Nah, sama-sama kita baca di ayat Alkitabnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3 kita sama-sama baca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Ya, jadi itu adalah janjinya Tuhan, teman-teman. Kalau kita akan diberikan kuasa dari Tuhan yang sudah naik ke atas surga, dan kita disuruh untuk menjadi saksinya Tuhan. Nah, setelah itu kan Tuhan Yesus kan ninggalin Roh Kudus. Kira-kira ninggalin Roh Kudus tuh maksudnya apa sih? Oh, kira-kira tanda-tandanya apa aja yang ditinggalin Roh Kudus ya? Jadi Tuhan Yesus juga janji kalau kita itu akan menerima bahasa-bahasa roh dengan lidah-lidah api. Nah, Cici punya salah satu nih. Kalian bisa lihat apa yang Cici pakai. Tadam! Ini ada topi, ada gambar api-apinya. Jadi katanya Tuhan ini, kita itu bakal menerima kuasa lidah api kalau kita itu percaya dan mau menerimanya. Kita buka hati untuk menerima Roh Kudus ini, maka kita akan diurapi dengan lidah-lidah api. Jadi kita bisa berbahasa-bahasa baru yang dari Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu ketika orang semua mulai berbahasa-bahasa baru, orang-orang tuh bingung. Ini tuh bahasa apa sih? Oh, mungkin mereka lagi mabuk anggur ya? Enggak lah, mana mungkin lagi mabuk anggur. Orang tuh masih nggak tahu apa sih itu. Ternyata itu adalah salah satu tanda bahwa kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus. Jadi kan kita suka tuh dengar di gereja ya, itu adalah urapan Roh Kudus yang turun di dalam hati kita. Tapi gimana sih caranya? Kita itu harus sungguh-sungguh. Kita harus menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Gak bisa main-main. Kalau kita main-main, sama aja Tuhan gak akan memberikan kuasanya itu kepada kita. Karena lidah api ini adalah kuasa, satu hal yang diberikan Tuhan dari kita. Kita ditinggalkan supaya kita punya Roh Kudus. Nah, itu kita yang harus jaga. Sama seperti yang Cici bilang tadi, ketika kalian ditinggal sama orang tua kalian, tapi kalian gak jaga uangnya. Misal kalian tinggalin di mana, hilang gak? Ya hilang, kayak gitu aja. Tapi ketika kita jaga, kita mau simpan di dalam hati kita, maka hal yang ditinggalkan Tuhan Yesus ini seperti harta berharga yang kalian simpan, yang ada, yang kalian taruh di dalam hati kalian. Ketika kita mau percaya, maka Tuhan Yesus akan selalu menjagai kita. Itulah janjinya Tuhan ketika Tuhan Yesus mau naik ke atas surga. Siapa yang mau menerima itu semua? Luar biasa kan? Cici percaya pasti semua daripada kita ini bisa menerima kuasa Roh Kudus. Salah satu nubuatnya itu adalah lidah-lidah api ini semua. Nah, mengenai tentang lidah-lidah api, ketika kita berbicara dengan bahasa-bahasa baru, kita itu bahasa kita yang kita pakai itu nggak bakal dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sama nih seperti cerita yang di Alkitab. Kata di Kisah Para Rasul 2 ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri.
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, jadi kita itu bisa bahasa orang yang orang tahu, tapi kita sendiri itu nggak tahu. Luar biasa kan? Jadi orang yang dari bahasa lain bisa tahu apa sih yang kita ngomongin, tapi yang pasti orang yang bahasanya baru itu dan Tuhan Yesus yang mengerti apa yang kita ucapkan. Pasti itu adalah nubuat-nubuatan yang Tuhan kasih ke dalam diri kita. Bahkan orang lain aja bisa nggak tahu loh. Diri kita sendiri pun juga nggak tahu. Nah, setelah itu mereka itu masih bingung banget. Wah, ketika dibilang orangnya mabuk kalian tahu kan kalau ketika orang mabuk ngomongnya ngasal, asbun misalnya. Tapi bukan itu. Semua bahasa yang diucapkan itu ada artinya. Jadi lidah-lidah api berarti berbahasa roh. Bukan seperti bahasa-bahasa lain yang kalian tahu. Ada bahasa apa? Siapa yang bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu ya. Tapi kita nggak boleh dibuat main-mainan karena itu adalah karunia Tuhan untuk kita. Jadi nggak boleh dimainin, malah harus dijaga. Nah, setelah itu akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, ini dicatat ya, akan bernubuat. Berarti nubuat itu adalah ada karunia Tuhan yang dikasih buat dalam diri kita. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Itu adalah kata-katanya Tuhan Yesus yang dia sampaikan kepada Petrus. Jadi luar biasa sekali, bukan Tuhan Yesus meninggalkan, tapi Tuhan Yesus itu udah menyiapkan. Bukan cuma meninggalkan tinggal naik tapi tinggalin kita apa-apa, tapi Tuhan Yesus itu luar biasa, dia meninggalkan bahasa-bahasa baru supaya kita bisa mengalami curahannya Roh Kudus, supaya ketika kita berbahasa itu kita mempunyai komunikasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau? Iya, kuncinya satu, kita harus sungguh-sungguh dekat, melekat kepada Tuhan, dan kita harus buka hati ya. Nah, dan Tuhan Yesus juga bilang, Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi. Di bumi darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berarti sama seperti yang tadi malaikat bilang, Tuhan Yesus itu akan kembali turun lagi. Nah, ini janjinya Tuhan. Siapa yang siap untuk nanti diangkat bareng-bareng, itu tergantung daripada kita. Ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan, Tuhan Yesus kasih kita tanggung jawab. Kamu harus menjadi saksiku ya, kamu harus menjadi muridku. Tuhan Yesus pesannya satu untuk kita itu. Setelah kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus, Tuhan Yesus mau kita jaga itu semua. Setelah itu, yang hidup yang benar, yang taat sama Tuhan, maka kita semua akan ikutan Tuhan Yesus. Sama kayak tadi Tuhan Yesus caranya naik ke atas surga. Siapa yang mau diangkat sama Tuhan Yesus? Tapi gak semuanya loh teman-teman diangkat. Jadi cuman orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus aja. Gak semuanya. Nah, pertanyaannya di sini, Cici sampai di sini. Cici mau tanya, siapa yang benar-benar pengen gak ketinggalan? Siapa yang pengen ikut Tuhan Yesus naik ke atas surga? Ketika Tuhan Yesus bilang hari-hari akhir sudah semakin dekat, kita nggak tahu, kalian harus berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus itu turun ke dunia lagi untuk menjemput kita naik ke atas surga. Kita sama sekali nggak tahu teman-teman. Cici nggak tahu, siapa gembala sidang, pendeta, semuanya nggak ada yang tahu. Cuma Tuhan Yesus aja yang tahu. Makanya Tuhan Yesus pesen supaya kita harus berjaga-jaga. Walaupun di masa COVID ini kita nggak ke gereja, tapi Cici percaya kalian semua tetap berdoa, tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap belajar dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus pengen kita tuh nggak melupakan apa yang ada. Walaupun Tuhan Yesus bilang kan, wah banyak akan musibah terjadi. Tapi apakah di tengah musibah itu kita meninggalkan Tuhan Yesus? Nah, itu pertanyaannya. Ci nggak mau, walaupun kita punya masalah sebesar apapun, tapi kita mau meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sudah baik. Dia sudah naik dan dia janji untuk menjemput kita semua. Pertanyaannya, siapa yang siap untuk dijemput oleh Tuhan Yesus? Saya, Ci. Ya, Cici yakin pasti semuanya untuk siap untuk dijemput sama Tuhan Yesus. Gak mau kan ketinggalan di dunia ini. Cici juga gak mau. Cici pengen juga diangkat sama Tuhan Yesus, ikut sama Tuhan Yesus naik ke atas surga. Oke, cerita Cici sampai di sini. Cici percaya bahwa kita semua itu siap untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kita mau siap untuk terima berkat Tuhan Yesus supaya kita bisa naik sama-sama ke atas surga. Sama-sama kita berdoa yuk.
Kita lipat tangannya lagi, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mencurahkan setiap berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah naik dan meninggalkan Roh Kudus-Mu untuk hinggap di dalam hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menjaga itu semua. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat-berkat daripada-Mu. Kami siap Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu. Karena kami mau Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu supaya semua orang boleh percaya kepada-Mu dan nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan Tuhan. Saya juga ingin supaya kita semua boleh terangkat naik ke surga ketika Tuhan Yesus untuk datang kali yang kedua. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan selalu sungguh nyata. Kami mau Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini kami harus selalu melekat dekat kepada-Mu Tuhan. Bukan menjauh kepada-Mu, tapi kami percaya kuasa Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Lindungi keluarga kami Tuhan, jauhkan daripada setiap penyakit-penyakit yang ada. Berkati untuk sekolah kami, pendidikan kami, orang tua kami, guru-guru kami, semuanya Tuhan urapi Tuhan. Jadikan kami anak yang baik, jadikan kami anak-anak yang taat kepada-Mu Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi setiap hari, setiap minggu, lebih sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua murid-murid Chance Kids GSDA yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan, boleh beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Oke, nah ini dia topinya bagus ya. Nanti kita mau buat ya. Oke, siap? Yeay, bye. Shalom adik-adik. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, biasanya kita ngapain? Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Ikuti Cici bermain ya. Nah, ini dia ayat hafalannya. Terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi Cici mau main game nih. Gimana kalau Cici tutup? Jadi, kalau misalnya warna oranye pasangannya sama yang warna biru, yang biru pasangannya sama yang oranye, yang biru pasangannya sama yang oranye, yang biru pasangannya sama oranye. Nah, ini karena tintanya habis, jadi yang warna hitam pasangan sama oranye. Yuk, coba kita main ya. Cici tutup nih. Cici udah tutup semuanya. Sekarang Cici mau acak. Udah diacak nih. Coba ya kita sekarang susunnya. Kira-kira bisa nggak ya kita jawab? Oke, cek kita buka ya. Oh, ini Kisah Para Rasul. Diselamatkan. Bukan pasangannya. Barang siapa? Bukan deh. Coba kita buka satu lagi. Tuhan, bukan. Di sini ada Tuhan. Di sini ada barang siapa. Coba kita buka yang ini. Oh, ada Dan. Sepertinya kita tahu nih pasangannya sama yang mana. Pasangannya sama Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Para Rasul pasangannya sama yang oranye Dan. Coba kita lihat yang lain. Kepada. Bukan. Tapi kayaknya Cici tahu nih. Ada Tuhan di sini. Kepada Tuhan. Kita lihat lagi ya. Tapi ini sama-sama oranye, berarti bukan ini pasangannya. Berseru kepada. Yeay, kita ketemu yang lain. Berseru kepada Tuhan. Bukan Tuhan, sepertinya warnanya harus biru. Akan. Oke, Cici ketemu akan diselamatkan nih. Dan berseru kepada akan diselamatkan. Masih ada sisanya nih, apa ya? Nama. Nama Cici tahu. Nama itu pasangannya sama Tuhan. Nama Tuhan. Nah, sisa 2. Barang siapa sama yang. Berarti Dan masukin di sini ya. Barang siapa yang. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Coba Cici ambil ya yang sebelah kuning. Kira-kira kalian hafal nggak nih? Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pinter banget. Coba deh Cici hapus yang biru aja ya. Kira-kira kalian hafal nggak nih? Cici ambil yang biru. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada apa ini? Nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa
yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pinter, jangan lupa dihafalin ya. See you next time. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom teman-temanku. Hari ini di kreativitas kali ini kita akan membuat topi lidah api. Seperti yang tadi Cici Elin sudah ceritakan. Nah, kalian juga udah lihat kan topi yang Cici Elin pakai bagus banget kan? Yuk kita buat sama-sama. Alat yang kalian butuhkan adalah 1 lembar kertas HVS, 2 origami warnanya merah dan oranye, lalu ada pensil, gunting, juga lem. Kalau mau tahu caranya, stay tune. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Nah, pertama-tama kalian akan menggambar lidah api. Kalau susah nggak apa-apa, bisa dihapus. Kayak Cici nih, Cici coba-coba dulu aja. Nanti sampai yang dapat bagus. Oh iya, kalian juga bisa langsung gunting dua-duanya supaya nggak harus gunting satu-satu. Jadi lebih gampang dan lebih cepat. Setelah sudah digunting keduanya, di yang warna oranye kalian akan gambar api yang lebih kecil daripada yang warna merah. Jadi nanti ukurannya yang warna oranye itu lebih kecil daripada yang warna merah. Kayak gini aja nih. Tinggal kalian gambar terus nanti kalian gunting, udah pasti lebih kecil. Setelah udah rapi, kalian akan lem yang warna oranye ke yang warna merah. Jadi kayak 2 warna gitu deh. Nah, kalian ingat kan tadi Cici bilang siapin kertas HVS. Nah, kertas HVS-nya kalian lipat 4 secara horizontal, lalu kalian gunting. Nah, Cici pakai 2 karena kepala Cici kan lebih gede daripada kalian ya. Jadi kalian boleh pakai 1 aja kalau muat. Jadi deh. Sama kan sama yang Cici Elin pakai. Nah, kalian jangan lupa buat ya, lalu dikirim ke email chancykidsgsja@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Happy birthday to you. Wah, seneng banget nih. Ada adik-adik kita yang berulang tahun pada bulan Oktober. Pasti kalian seneng banget kan bisa merayakan hari ulang tahun kalian bersama mama dan papa, dapat hadiah juga loh. Nah, sekolah minggu juga mau kasih hadiah ke kalian. Jangan lupa diambil ya hadiahnya. Tapi Cici mau kasih tahu dulu nih siapa aja yang berulang tahun. Di tanggal 9 Oktober ada Sean yang berulang tahun. Lalu Angel juga berulang tahun pada tanggal 9 Oktober. Ada Diva tanggal 12 Oktober, Chloe tanggal 17 Oktober, Kenzo tanggal 27 Oktober, dan Ebert berulang tahun pada tanggal 31 Oktober. Yeay, happy birthday sekali lagi. Semuanya jadi anak yang baik-baik ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Bye-bye. Di Pantai Anyer beli kelapa. Pas mau pulang lewat kota. Cici Priska. Tante Dewi lagi ngapain? Kok kayaknya seru banget sih? Tante Dewi lagi belajar bikin pantun. Belajar pantun? Buat apa, Tan? Kok belajar pantun? Loh, emangnya Cici Priska belum tahu ya? Kalau misalnya tanggal 15 November nanti, sekolah minggu kita ada event. Wah, ada event apa tuh, Tan? Dari Bapak, event yang spesial. Oh ya? Emangnya ada lomba apa aja sih, Tante? Untuk kelas Batita, Balita, sama Pratama 1 ada lomba foto sama papanya. Itu yang dinilai nanti kekompakannya, terus gayanya. Kalau untuk kelas Pratama 2 sampai kelas Madya itu ada lomba pantun bersama papanya juga gitu, Cici Priska. Oh, gitu ya, Tante? Iya. Ada yang lebih spesial loh, Cici. Itu lomba cuci tangan bersama papanya. Papanya ajarin anaknya cuci tangan. Terus di videoin deh, kirim ke Chancy Kids. Gitu loh Cici Priska. Bagi yang menang
ada hadiah menarik deh buat mereka. Wah, ada hadiah menarik juga ya. Nanti pemenangnya akan dipilih oleh guru kelas masing-masing ya. Jangan lupa video dan fotonya ya adik-adik. Deadline-nya tanggal 8 November. Jangan lupa ya adik-adik, tanggal 15 November kita ada event Hari Bapak. Yang sangat spesial. Jangan lupa hadir online di YouTube Chancy Kids GSJA. God bless you.